Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Bernadette Filiana Putri dari kelas 3B angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe ideal birokrasi menurut Max Weber dan karakteristiknya. Dengan dosen pengampu Ibu Dewi Nur Aziza SIPMA dan mata kuliah Birokrasi Pemerintahan. Sebelum membahas mengenai tipe ideal birokrasi menurut Max Weber, di sini saya akan menjelaskan mengenai birokrasi pemerintahan menurut Max Weber. Di sini Max Weber mengatakan birokrasi ini sebuah sistem kekuasaan yang dimana pemimpin mempraktekkan kontrol atasan bawahan. Sistem birokrasi ini menekankan aspek disiplin. Sebab itu, Weber juga memasukkan birokrasi sebagai sistem legal rasional. Legal di sini dimasukkan sebagai sebab tunjuk pada aturan-aturan tertulis dan dapat disimak oleh siapapun juga. Dan rasional yang di sini dimaksudkan dapat dipahami, dipelajari, dan dijelas penjelasan sebab akibatnya. Selanjutnya di sini akan membahas mengenai tipe ideal birokrasi menurut Max Weber. Max Weber menciptakan model tipe ideal birokrasi yang menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi mempunyai suatu bentuk yang pasti, di mana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Tipe ideal itu menurutnya bisa dipergunakan untuk membandingkan birokrasi antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Ada 8 tipe ideal birokrasi menurut Max Weber, yaitu yang pertama, tugas-tugas pejabat diorganisir atas dasar aturan yang berkesinambungan. Di sini dimaksudkan yaitu arti birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus didasarkan pada aturan yang jelas, yang dimana tidak bisa diganti aturannya. Dengan kata lain, ketika pejabat birokrasinya tersebut berganti, hal ini tidak akan mempengaruhi dasar aturan yang mendasari kinerja mereka. Lalu yang kedua, tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang-bidang yang berbeda sesuai dengan fungsi-fungsinya yang masing-masing dilengkapi dengan syarat otoritas dan sanksi. Dalam hal ini, birokrasi dibedakan berdasarkan bidang-bidang tertentu. Jadi tidak bisa suatu urusan pemerintah dipegang atau dikelola oleh sekelompok orang saja. Jadi tidak bisa satu orang menaungi banyak urusan. Karena itu harus adanya pembagian tugas sehingga akan memudahkan dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang oleh masing-masing sesuai dengan syarat otoritas sanksi-sanksi yang ada jika tugas dan fungsi tersebut tidak dilaksanakan. Lalu yang ketiga yaitu jabatan-jabatan tersusun secara hierarkis yang disertai dengan rincian hak-hak kontrol dan pengaduan atau komplain. Di sini dimaksudkan yaitu hierarki ini sangat diperlukan karena untuk memudahkan pelaksanaan tugas-tugas. Bisa dibayangkan jika tidak adanya hierarki, maka semua orang sama dalam menjalankan urusan pemerintahan. Dan dalam hal ini dapat menimbulkan rasa tanggung jawab yang dimiliki setiap orang. Boleh jadi setiap orang itu saling lempar tanggung jawab ketika diserahkan suatu tugas atau urusan tertentu. Disinilah mengapa hierarki ini diperlukan untuk memudahkan atasan memberikan instruksi kepada bawahannya agar urusan pemerintahan itu dapat dilaksanakan dan bawahan dapat dengan mudah melaporkan hasil kinerjanya kepada atasan. Lalu yang keempat yaitu aturan-aturan yang sesuai dengan pekerjaan diarahkan baik secara teknis
maupun secara legal. Dalam kedua kasus tersebut, manusia yang terlatih menjadi diperlukan. Yang dimaksudkan dari nomor 4 ini adalah perlu adanya aturan teknis seperti misalnya adanya SOP yang kemudian akan memudahkan para pejabat ini dalam melaksanakan usahanya, dan juga penambahan pelatihan yang dimana bisa membuat para pejabat itu semakin terlatih dan semakin kompeten dalam melaksanakan urusan yang dibebankan kepadanya. Yang kelima yaitu anggota-anggota sebagai sumber daya organisasi berbeda dengan anggota sebagai individu pribadi. Yang dimaksudkan di sini adalah tidak berlakunya urusan pribadi dalam pelaksanaan birokrasi, melainkan setiap pejabat ini harus memiliki kontribusinya baik positif dan negatif terhadap organisasi itu sendiri. Selanjutnya, yang keenam yaitu pemegang jabatan tidaklah sama dengan jabatannya. Yang dimaksudkan di sini adalah jabatan itu tidak melekat pada orang tersebut, tetapi melekat pada tanggung jawabnya dan tugasnya. Lalu juga fungsinya berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan kata lain, seorang pejabat birokrasi ini tidak bisa menggunakan jabatannya di luar apa yang menjadi kewenangannya. Sebagai contoh, yaitu seorang kepala dinas yang tidak dapat menggunakan jabatannya untuk mengurus hal-hal di luar otoritasnya. Selanjutnya, yang nomor 7 yaitu administrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis, dan hal ini cenderung menjadikan kantor atau biro sebagai pusat organisasi modern. Dalam hal ini, segala apa yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat birokrasi harus termuat dalam sebuah dokumen tertulis. Harus ada bukti nyata tertulis. Semisalnya seperti laporan pelaksanaan urusan atau hasil evaluasi yang harus ada tertulis. Karena di sini akan memudahkan dalam menilai sejauh mana kinerja yang mereka lakukan. Lalu yang terakhir yaitu sistem-sistem otoritas legal dapat mengambil banyak bentuk, tetapi dilihat bentuk aslinya, sistem tersebut tetap berada dalam suatu staf administrasi birokratis. Dalam hal ini dijelaskan yaitu bagaimanapun bentuknya, tetapi tetap memiliki sistem yang sama. Semisalnya di sini saya mengambil contoh yaitu kita sudah dikenal dengan adanya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Meski memiliki bentuk yang berbeda dalam memberikan pelayanan di bagian sebelumnya, yaitu ketika seorang ingin mendapatkan pelayanan, semisal di bidang sosial ataupun pendidikan, harus menuju ke kantornya masing-masing. Namun, dengan adanya PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu ini, pelayanan menjadi lebih terpusat karena dapat dilakukan pada satu kantor saja. Bahasan selanjutnya mengenai karakteristik birokrasi menurut Weber. Ada 5 karakteristik di sini, yaitu yang pertama, derajat spesialisasi yang tinggi. Yang dimaksudkan di sini bahwa setiap anggota birokrasi harus memiliki profesionalisme dan kecakapan teknis yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Lalu yang kedua, adanya struktur kesewenangan bersifat hierarkis dengan batas tanggung jawab yang jelas. Dalam hal ini, setiap tingkatan dalam birokrasi harus memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda, dan juga batas wewenang yang tidak kabur. Lalu yang ketiga yaitu hubungan anggota bersifat impersonal.
Yang dimaksudkan di sini bahwa hubungan setiap anggota harus berdasarkan fungsi agar terciptanya mekanisme kerja yang rapi dalam birokrasi. Yang keempat yaitu cara pengangkatan pegawai berdasarkan kecakapan teknis. Yang dimaksudkan dalam hal ini bahwa setiap anggota ditempatkan dan diberi pekerjaan sesuai bidang keahliannya karena agar terciptanya produktivitas kerja yang baik. Lalu yang terakhir, yang nomor 5, yaitu pemisahan antara urusan dinas dengan urusan pribadi. Di sini dimaksudkan yaitu setiap pekerjaan dalam birokrasi tidak boleh tersentuh oleh masalah-masalah yang sifatnya personal.